Hai semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wardah dari kelompok 3, mewakili semua anggota kelompok saya menyapa kalian semua. Kami membuat video ini berniat membagi ilmu yang kami dapatkan sebagai mahasiswa administrasi bisnis di Universitas Mula Warman dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja yuk ke materi yang akan saya jelaskan. Apa sih materinya? Kalian bisa membaca judul di bawah video ini ya. Apa itu? Yap, kita akan membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebelumnya, kita ulas terlebih dahulu yuk. Apa sih itu bahasa nasional? Biasanya, konsep yang terlintas di pikiran saya itu ada 3. Apa aja sih? Konsep yang pertama, bahasa yang digunakan di negara tersebut. Kita mungkin sudah bisa menebak arti dari kata ini ya, yaitu bahasa sehari-hari yang rata-rata sebagian besar digunakan di negara tersebut. Seperti di Korea, para penduduk di sana menggunakan bahasa Korea, bukan bahasa Cina, seperti annyeong, bukan ni hao. Lalu begitu juga di Jepang. Mereka menggunakan bahasa mereka seperti konnichiwa, minasan. Lalu konsep kedua, bahasa yang mempersatukan. Yang artinya, jika dalam satu negara tersebut terdapat berbagai macam-macam suku dan budaya dengan banyak bahasa yang tersebar seperti Indonesia, maka bahasa nasional itu mengartikan sebagai bahasa persatuan. Dan yang terakhir, bahasa kebangsaan. Kalian pasti sudah paham ketika mendengar kata itu. Bahasa kebangsaan artinya bahasa melambangkan identitas kebangsaan suatu bangsa atau negara. Dan ada menurut KBB ini, apa itu bahasa nasional? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi bahasa standar atau lingua franca di negara yang mempunyai banyak bahasa karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, atau ketetapan perundang-undangan. Nah, kalian bisa mengartikan dari penjelasan itu bahwa bahasa nasional itu sebagai bahasa yang terbuat dari perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, dan juga perundang-undangan. Begitu. Lalu, yang terakhir itu bahasa nasional dalam pengertian tradisional apa sih? Yaitu sebuah alat komunikasi dan alat interaksi yang digunakan dalam negara tersebut. Jadi, bisa diartikan bahwa bahasa nasional sebagai tradisional itu hanya sebuah alat komunikasi dan interaksi dalam suatu negara yang memiliki kendala ketika berkomunikasi, seperti ketika suku Dayak berinteraksi dengan suku Jawa. Begitu kawan-kawan, lanjut ke poin yuk. Tapi sebelumnya, kalian pernah terpikir nggak sih bahasa Indonesia itu berasal dari mana? Kok bisa ya ada bahasa Indonesia? Nah, kita akan membahas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 22 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sejak zaman dulu, sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara.
Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangkat tahun 680 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Brahi Berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Branagari berbahasa Melayu kuno. Jadi, bisa pahami ya, bahasa Indonesia itu awalnya berasal dari bahasa Melayu yang mengalami berbagai macam perkembangan yang cukup pesat. Kalian bisa lihat pada skematis ini. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar pendidikan. Ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Empat, bahasa media massa. Kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menginjak materi terakhir kita, teman-teman, di sini kita sedikit mengulas mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan serta rasa bangga pemakaiannya senantiasa kita bina. Kedua, sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula hingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakaiannya membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Ketiga, sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Berkat adanya bahasa nasional, kira dapat berhubungan satu dengan lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat pergi ke pelosok yang satu, ke pelosok lain di tanah air kita dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksanakannya penyatuan berbagai-bagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia mungkin berbagai-bagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Rupanya cukup banyak ya makna dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Wah, teman-teman, materi kita selesai nih. Tidak terasa ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.